Kisah yang akan kita bahas hari ini sangat memilukan dan bisa membuat kita berpikir ulang tentang keamanan di sekitar orang-orang terdekat kita. Inilah dia, kisah tragis keluarga Candy yang akan membuat kalian bertanya-tanya, sudah seberapa baikkah kita mengenal orang-orang di sekitar kita? Saya Awan dan selamat datang di MKS Story. Keluarga Jonathan Candy tampak seperti keluarga normal pada umumnya. Bahkan beberapa orang menggambarkan mereka sebagai keluarga yang harmonis dan bahagia. Dengan 4 anak laki-laki dan 2 orang tua, kehidupan mereka tampak seperti potret keluarga ideal. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik dinding rumah mereka ada sesuatu yang tidak biasa. Tetangga dan teman-teman yang sering berinteraksi dengan mereka pun tidak pernah mencurigai apapun. At this point, I just wish the nightmare would be over. I wish it was all a bad dream, and that we would wake up and that they would still be here. Dalam wawancara tahun 2022, Jonathan Candy dan istrinya terlihat sebagai pasangan ceria yang menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan. I come here twice a week in the morning just for their breakfast burritos, which are by far anything better than you can get around here. I love the carrot cake. I don't eat a lot of sweets, even with my last name, but I love the carrot cake. I like the cannoli. The cannoli are good. Bagian paling tragis dari kisah ini bukan hanya karena kehilangan yang dialami keluarga tersebut, tetapi juga karena siapa pelakunya. Ini bukanlah kasus seseorang dari luar yang masuk dan melakukan tindakan keji terhadap keluarga Candy. Yang mengejutkan, orang yang bertanggung jawab atas insiden ini adalah Jonathan Candy sendiri. Pria yang seharusnya menjadi pelindung seorang ayah dan suami, justru menjadi penyebab tragedi ini. Tetangga pun dibuat syok dengan kejadian ini. Him and his kids seemed like they always got along. He just was just a family man. I mean, I never expected this. We were just in total shock. Yeah. The kids were real friendly. Everybody here loved the kids. Swam here at his house regularly. They played with my dog. Like we have families down here that they work, and he'd come over and mow their lawns and take care of the family. Anything he needed, he'd be there for you. Jonathan Candy adalah pria berusia 42 tahun dari Yukon, Oklahoma. Dia bekerja sebagai karyawan paruh waktu di Paycom Center, sebuah arena besar yang sering digunakan untuk konser dan turnamen olahraga. Baru-baru ini dia bekerja dalam sebuah pertandingan NBA untuk tim Oklahoma City Thunder dan banyak orang mengenalnya sebagai sosok yang ceria serta penuh canda tawa. Namun di balik semua itu tidak ada yang tahu bahwa hidupnya menyimpan kegelapan yang akan mengarah pada tragedi yang mengejutkan semua orang. I had to see it for myself. I kept asking Cooper to please snap and text Ethan, and has he seen Ethan today? Has he talked to him? And I was calling Lindsay and I was messaging Dylan, and nobody would respond. They were your all-American family. This is something, I mean, I could live 100,000 lifetimes and never expect this out of that. I could have never imagined that ever in my whole entire life, And I'm still in shock. Jonathan Candy belajar di Bishop McGuinness Catholic High School dan setelah lulus dia menikahi kekasihnya Lindsay Terry. Lindsay tumbuh di Praha, Oklahoma. Sejak kecil dia adalah anggota paduan suara dan selalu penuh tawa. Jonathan Candy adalah pria konyol yang suka membuat lelucon dan menghibur orang-orang di sekitarnya. Sementara Lindsay adalah wanita muda cantik yang mudah terpikat oleh pesona dan humor suaminya. Pernikahan mereka tampaknya berjalan lancar, bahkan setelah bertahun-tahun menikah dan memiliki 4 putra. Tidak ada laporan mengenai tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga atau masalah besar lainnya. Anak-anak mereka juga tampak bahagia dan menjalani kehidupan seperti anak-anak pada umumnya. Halaman Facebook pasangan ini dipenuhi dengan foto-foto keluarga yang menunjukkan kebersamaan dan kebahagiaan mereka. Jonathan sering mengatakan kepada teman dan kerabatnya bahwa keluarganya adalah segalanya baginya. Namun, pada tanggal 22 April 2024, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Nama putra bungsu mereka dirahasiakan demi privasi, tetapi yang diketahui adalah bahwa bocah ini bangun di pagi hari seperti biasa. Dia tidur sepanjang malam dengan suara kipas angin yang menenangkan sehingga tidak mendengar apapun yang terjadi di luar kamarnya. Satu-satunya suara yang dia ingat hanyalah alarm kebakaran yang berbunyi di tengah malam, tetapi dia kembali tidur setelahnya.
Sekitar pukul 9 pagi, dia keluar dari kamarnya dan menemukan sesuatu yang mengerikan. Pada pukul 9.30 pagi, bocah tersebut menelepon 911 dan memberitahu operator bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi di rumahnya. Ketika polisi tiba di rumah keluarga Candy di dekat Southwest 29th Street dan Check Hall Road, mereka menemukan pemandangan yang tragis. Setelah pemeriksaan, ditemukan bahwa Lindsay Candy yang berusia 39 tahun telah kehilangan nyawanya bersama dengan 3 putra mereka, Dylan, 18 tahun, Ethan, 14 tahun, dan Lucas, 12 tahun. Pelaku dari insiden ini adalah Jonathan Candy sendiri yang kemudian ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa akibat tindakannya sendiri. Pihak berwenang dengan cepat menyimpulkan bahwa ini adalah kasus yang melibatkan tindakan ekstrim dalam keluarga. Namun, pertanyaan besar pun muncul. Mengapa ini terjadi dan mengapa putra bungsu Jonathan selamat? Dalam kebanyakan kasus serupa, biasanya tidak ada yang dibiarkan hidup. Apakah Jonathan sadar di menit-menit terakhir atau apakah dia memiliki ikatan khusus dengan anak ini? Sayangnya, pertanyaan ini mungkin tidak akan pernah terjawab. Kerabat keluarga Candy memahami bahwa ini adalah pengalaman yang sangat sulit bagi anak laki-laki tersebut. Mereka memutuskan untuk melindunginya dari penyelidikan lebih lanjut untuk sementara waktu. Salah satu pejabat yang terlibat dalam kasus ini, Dr. Joni Johnston, seorang psikolog klinis dan forensik, menyatakan bahwa skenario ini sangat mengejutkan. Menurutnya, sangat jarang ada kasus di mana seseorang dalam situasi seperti ini memilih untuk menyisakan satu anggota keluarga. But something may have happened. He kills his wife and several of his kids, and then just decides to kill himself, kind of to get out of it. One possibility, I mean, there's so many possibilities, and I think one of them that I've thought about is it's possible that he kills his wife in the heat of some altercation. They're having some argument, and he, for whatever reason, just loses it, shoots her several times, kills her, and that is not premeditated. And there is no history of depression or those things that we're talking about. And then starts thinking that I can't leave my kids to face this. You know, I could not bear the thought of my children knowing that that I murdered their mother, their father is a murderer, or I'm going to kill myself and I can't bear the thought of my kids being left with no parents. Teman dan tetangga yang melihat Jonathan sebelum kejadian tragis mengatakan semuanya tampak baik-baik saja bagi mereka. Tidak ada yang aneh atau janggal. Rekan kerja Jonathan secara khusus menyebutkan bahwa dia berada di pertandingan beberapa jam sebelum insiden itu terjadi. Tidak ada yang yakin apakah ada tanda-tanda peringatan yang seharusnya diketahui oleh orang-orang di sekitar keluarga. Tidak ada tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya merupakan faktor umum dalam kasus seperti ini. Sampai sekarang tidak ada yang bisa menyatakan atau berspekulasi dengan tepat tentang motif di balik kejadian ini. Yang kita tahu adalah kemungkinan ada pertengkaran antara Jonathan dan Lindsay pada malam sebelum insiden. Tidak ada yang tahu apa yang diperdebatkan atau mengapa Jonathan mengambil keputusan yang mengerikan ini. Ia tampak seperti ayah yang penyayang dan suportif. Tetapi apa yang membuat seorang ayah melakukan tindakan yang begitu ekstrim terhadap keluarganya? Satu kemungkinan adalah dalam keadaan emosional yang tidak stabil, dia melakukan sesuatu di luar kendali. Bisa jadi pertengkaran dengan istrinya memicu sesuatu dalam dirinya yang tak terduga. Tidak ada riwayat gangguan kesehatan mental atau faktor lain yang bisa menjadi tanda peringatan sebelumnya. Mungkin setelah insiden pertama, ia mulai berpikir bahwa ia tidak dapat menghadapi konsekuensinya dan akhirnya mengambil keputusan yang lebih buruk lagi. Penyelidikan yang sedang berlangsung mencoba mencari tahu apakah ada faktor tekanan finansial dalam keluarga ini. Kadang masalah ekonomi dapat menyebabkan stres berat, terutama bagi seorang pria yang mungkin merasa bertanggung jawab atas keluarganya. Hal ini dapat memicu perasaan putus asa dan pemikiran yang menyimpang. Faktor lain yang sedang dipertimbangkan oleh penyelidik adalah apakah Jonathan memiliki tantangan kesehatan mental yang tidak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Stigma seputar kesehatan mental seringkali membuat orang enggan mencari bantuan, yang kemudian dapat berujung pada tindakan yang tragis. Tanda-tanda depresi pada pria seringkali berbeda dibandingkan dengan wanita. Pria mungkin kesulitan mengungkapkan perasaan mereka secara verbal dan malah mengisolasi diri. Mereka bisa menjadi mudah tersinggung, gelisah, dan menunjukkan kemarahan daripada kesedihan. Keluarga, teman, dan orang-orang terdekat mereka seringkali tidak menyadari bahwa ini bisa menjadi tanda peringatan bahwa seseorang sedang mengalami tekanan emosional yang berat.
Sangat disayangkan ketika seseorang tidak mendapatkan bantuan untuk masalah kesehatan mental tepat waktu, karena ketika depresi mencapai tingkat tertentu, mereka bisa kehilangan harapan sepenuhnya. Beberapa bahkan bisa berpikir bahwa mereka tidak memiliki jalan keluar lain. Motif sebenarnya di balik kejadian ini masih belum diketahui, sehingga kasus ini masih menjadi misteri bagi banyak orang. Di halaman Facebook Lindsay Candy, salah satu teman masa kecilnya, Kami Cruz, berbagi beberapa kenangan tentang persahabatan mereka. Ia bercerita bahwa Lindsay dan dirinya sama-sama aktif di gereja saat masih kecil, sering bernyanyi bersama dalam paduan suara. Ia juga menyebutkan bahwa mereka bersekolah di tempat yang sama hingga lulus pada tahun 2002. Cruz juga menyebutkan bahwa ia dan Lindsay memiliki persahabatan yang selalu bisa mereka lanjutkan dari titik terakhir mereka tinggalkan. Ia menyatakan betapa hancurnya dirinya setelah mendengar berita kematian keluarga Candy. Ia tidak dapat membayangkan atau memproses keseluruhan kejadian tragis itu. Di halaman Facebook, Cruz menuliskan bahwa Lindsay sangat dicintai dan istimewa bagi banyak orang. Ia juga secara khusus menyebutkan betapa Lindsay sangat disayangi oleh anak-anaknya dan bagaimana ia selalu membawa tawa ke setiap percakapan serta menjadi kebahagiaan bagi orang tuanya, saudara perempuannya, dan kelompok pertemanan mereka. Dylan Candy adalah putra pertama dari Jonathan dan Lindsay Candy. Ia adalah pribadi yang mudah bergaul dan tidak kesulitan dalam menjalin pertemanan. Jelas terlihat bahwa ia memiliki hasrat besar terhadap musik, terutama dalam bermain drum. Pada Mei 2023, Dylan lulus dari Mustang High School. Ia sangat menikmati bermain di marching band dan pada musim gugur, ia melanjutkan pendidikan di Oklahoma Baptist University, OBU, di mana ia bergabung dengan Bison Brigade Marching Band universitas tersebut. Dylan memainkan bass drum pertama mereka. Brian Stackhouse, direktur band atletik di OBU, menyebutkan bahwa satu-satunya alasan Dylan tidak memimpin bagian manapun dalam band adalah karena ia masih mahasiswa baru. Namun ia ditempatkan di posisi untuk memainkan bass drum pertama yang kompleks karena kemampuannya yang luar biasa. Stackhouse menggambarkan Dylan sebagai seorang pemuda yang ceria, selalu ramah kepada semua orang, dan menjadi contoh baik bagi rekan-rekannya tentang dedikasi, kerja keras, serta ketekunan. Salah satu kenangan favorit Stackhouse tentang Dylan adalah saat camp band, ketika Dylan diberitahu bahwa ia akan mendapatkan solo di barisan drum. Dylan begitu gembira sehingga ia tidak bisa duduk diam sepanjang hari. Untuk mengenang Dylan, bass drum dan seragamnya akan didirikan sebagai pajangan peringatan. Ethan Candy yang berusia 14 tahun adalah putra kedua dari keluarga Candy. Ia adalah siswa kelas 9 di Mustang North Middle School dan dikenal sebagai anak yang aktif serta atletis. Ethan sangat berbakat dalam bisbol. Pelatihnya mengatakan bahwa Ethan adalah pemain yang energik dan berkomitmen dengan bakat alami dalam olahraga tersebut. Ia selalu bermain dengan penuh semangat dan intensitas, serta memiliki kepribadian yang menginspirasi dan senyum yang mampu mencerahkan suasana hati orang lain. Pelatihnya, TJ Armstrong, sangat menyayangi Ethan. Ia berteman baik dengan putranya dan percaya bahwa Ethan membawa pengaruh positif bagi teman-temannya. Armstrong sering memanggilnya Candyman karena kepribadiannya yang manis. Cooper Armstrong dan Wyatt Levy, sahabat dekat Ethan serta teman-teman lainnya, masih berusaha memproses kehilangan Ethan. Sebagai bentuk penghormatan, bangku peringatan akan didirikan di Mustang Youth Sports Complex untuk mengenang kehadiran dan kontribusinya dalam tim. Lucas Candy adalah korban termuda dalam tragedi ini. Ia berusia 12 tahun dan merupakan siswa di Meadowbrook Intermediate School. Lucas sering terlihat bermain dengan anak-anak lainnya saat latihan sepak bola Ethan. Ia adalah anak yang penuh energi, cerdas, dan aktif. Kenangan tentangnya akan selalu dikenang sebagai sosok yang ceria, suka bermain di luar ruangan, dan mudah berteman dengan siapapun. Salah satu aspek paling menyedihkan dari kisah tragis ini adalah kenyataan bahwa anak bungsu dan satu-satunya yang selamat dari keluarga Candy harus tumbuh dengan mengetahui bahwa seluruh keluarganya telah diambil darinya oleh ayahnya sendiri. Pada usia 10 tahun, dia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa seluruh keluarganya telah tiada. Dalam satu malam, hidupnya berubah drastis, tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa saudara kandung. Beban ini terlalu berat untuk seorang anak yang masih memiliki masa depan panjang di depannya. Saat ini, dia telah ditempatkan dalam perawatan anggota keluarga, sementara masyarakat berusaha memberikan dukungan terbaik yang mereka bisa. Para pekerja sosial ditugaskan untuk memastikan dia menerima bantuan emosional dan psikologis yang dibutuhkan. Sebuah kampanye penggalangan dana melalui GoFundMe telah dibuat, mengajak orang-orang untuk berkontribusi demi masa depannya, pendidikan, pemeliharaan, dan kebutuhannya ke depan.
Respon masyarakat sangat luar biasa, membuktikan bahwa dia tidak sendirian dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Banyak yang masih tidak percaya bahwa tragedi ini benar-benar terjadi. Keluarga Jonathan Kennedy merilis pernyataan melalui stasiun berita lokal KF, menyatakan kebingungan dan kesedihan mendalam mereka. Mereka memiliki begitu banyak pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah terjawab. Michael Burum, seorang tetangga berusia 68 tahun, mengungkapkan bahwa sulit baginya menerima kenyataan bahwa keluarga Kennedy kini telah tiada. Brian Graham, tetangga lainnya, mengenang Jonathan sebagai sosok yang cekatan dan selalu siap membantu. TJ Armstrong, pelatih bisbol Eton, mengatakan bahwa dia memilih untuk mengingat Jonathan sebagai pria yang hebat. Dia selalu melihat Jonathan sebagai seseorang yang penuh rasa syukur dan hangat. Sementara itu, istrinya, Rhonda Armstrong, yang telah mengenal keluarga Kennedy selama lebih dari 3 tahun, berbagi kenangan tentang bagaimana setiap kali ia bertemu keluarga ini, mereka selalu membuatnya tersenyum dan melupakan masalah sejenak. Dia mengenang Lindsay sebagai ibu yang paling bersemangat menyemangati Ethan saat bertanding. Bagi banyak orang yang mengenal keluarga Kennedy, mereka adalah keluarga yang penuh cinta dan kebahagiaan. Justru itulah yang membuat tragedi ini begitu sulit diterima. Pihak berwenang terus menyelidiki setiap aspek kehidupan Jonathan untuk mencari jawaban. Mereka menelusuri interaksi terakhirnya dengan keluarga dan teman-temannya untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kondisi mental yang memburuk. Namun, tanpa tanda-tanda yang jelas sebelumnya, semakin sulit untuk memahami motif di balik tindakannya. Namun dari tragedi ini, ada satu pelajaran penting. Kita perlu lebih memperhatikan kesehatan mental dan menghancurkan stigma terkait mencari pertolongan. Kasus Jonathan Kennedy menunjukkan bahwa orang yang terlihat baik-baik saja dari luar bisa saja menyimpan trauma mendalam di dalam dirinya. Setiap orang memiliki beban masing-masing, sehingga penting bagi kita untuk lebih peduli, lebih berempati, dan lebih sering terhubung dengan orang-orang di sekitar kita. Pihak berwenang telah menawarkan bantuan kepada siapapun yang kesulitan memproses tragedi ini, baik melalui kelompok dukungan maupun layanan konseling. Ini adalah mimpi buruk yang tidak pernah diharapkan siapapun. Keluarga Kennedy dicintai oleh banyak orang dan mereka akan selalu dikenang dalam hati mereka yang ditinggalkan. Saat ini yang terpenting adalah memberikan cinta dan dukungan bagi satu-satunya korban yang selamat agar dia dapat tumbuh dengan kekuatan dan harapan untuk masa depannya. Kasus ini meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Bagaimana seseorang yang terlihat begitu baik bisa melakukan hal yang begitu mengerikan? Apakah ada tanda-tanda yang terlewatkan? Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa mencegah tragedi serupa terjadi lagi? Saya Awan, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.